Sekjen perihal sikap PDI Perjuangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini yang tadi saat bersamaan telah dibahas, dirapatkan dan didiskusikan serta ditarik beberapa kesimpulan oleh pimpinan-pimpinan partai politik pengusung Ganjar Mahfud di Tengku Umar. Jadi saat yang bersamaan ada 2 meeting hari ini. Yang pertama adalah rapat Ibu Ketua Umum dengan Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar Mahfud, ada dari Perindo, Hanura dan kemudian juga P3, dan yang kedua juga rapat di DPP PD Perjuangan yang diperluas bersama dengan Ketua Sekretaris Bendahara serta Wakil Ketua Bidang Pemilu DPD Perjuangan seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi adalah kristalisasi dari pandangan dan sikap hukum politik kami terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari keputusan itu adalah pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU Pemilu Presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah bahwa apa yang menjadi pandangan hukum 3 hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam sebuah proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah. Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, penerimaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat dengan catatan-catatan. Artinya apa yang menjadi pandangan dan rekomendasi para hakim konstitusi khususnya yang melakukan dissenting opinion itu hendaknya menjadi refleksi kita bersama, introspeksi kita bersama sebagai sebuah negara bangsa dan sebagai satu bangsa yang demokratis yang katanya tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang demokratis. Saya kira catatan itu penting untuk kami sampaikan untuk memberikan satu peringatan bersama kepada kita semua terhadap PDI Perjuangan juga. Untuk ke depan kita benar-benar menjalankan prinsip demokrasi bukan hanya atas hukum yang bersifat prosedural dan formal, tetapi hukum yang bersifat substansial dan di atas semua itu ada etika yang harus kita junjung tinggi secara bersama-sama. Dan harus kita ingat dalam hukum positif kita masih menempatkan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa sebagai satu norma hukum yang kita akui bersama. Maka sudah seyogianya seluruh pemangku kepentingan, terutama kalangan pemerintah, baik pusat, daerah, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, untuk menjunjung etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Teman-teman sekalian, saya kira itu pengantar press conference tahap kedua yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Komarudin Watubun atau Pak Jarod Saiful Hidayat untuk menambahkan keterangan yang mungkin belum saya sampaikan dalam kesempatan ini. Cukup, Cukup? Cukup? Ya. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Pertanyaannya karena partai kita nomor 3, pertanyaannya cukup 3 aja ya. Mewakili yang di depan, mewakili yang di kiri, mewakili di kanan. Ya. Saya yang pertama sih, ini suaranya tadi disebut-sebut, ini kan tetap menjadi pemenang pemilu ya, hitungannya. Nah itu dengan suara yang tertinggi di parlemen, apakah itu juga sudah menentukan posisi PDI Perjuangan, apakah berada di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan? Yang pertama saya ingin tambahkan hal yang penting yang belum saya sampaikan tadi. Tadi dalam keputusan Rakornas ini juga disampaikan bahwa PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada segenap rakyat Indonesia yang telah kembali memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan untuk menang pemilu legislatif 2024 ini. Sekalipun dalam posisi sementara pengumuman KPU RI beberapa waktu yang lalu, kita kekurangan 18 kursi dari 128 menjadi 110, tetapi alhamdulillah puji Tuhan PDI Perjuangan
masih mendapatkan rahmat Tuhan dan kepercayaan rakyat untuk menjadi pemenang pemilu legislatif 2024 ini. Dan kami patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sekalipun pada level DPR RI kita mengalami penurunan suara sekitar 18 kursi, tetapi di DPRD, provinsi dan kabupaten kota kita mengalami peningkatan yang cukup baik. Sehingga oleh karena itu sekali lagi atas nama DPP PDI Perjuangan dan keluarga besar PDI Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia yang telah kembali memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan untuk menang pemilu 3 kali berturut-turut.